Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama dengan keempat keluarga kita di tempat ini. Baik kita yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah rumah tangga yang akan berlangsung pada saat ini. Adapun yang menjadi tuan dan nyonya rumah pada ibadah rumah tangga Jemaat Getsemani pada saat ini, yaitu keluarga Petrus Tadung Langka dari Rayon 1, keluarga Robi Patiung dari Rayon 2, keluarga Hardesun dari Rayon 3, dan keluarga Yonatan dan Maindo dari Rayon 4. Keempat keluarga ini menghimpunkan kita pada saat ini untuk melaksanakan ibadah rumah tangga yang akan berlangsung pada hari ini. Adapun pelayan yang melayani yang pertama, pelayan pertama Penatua Markus Orekun, pelayan kedua Pendeta Febe Lahaloes PHMA, dan pelayan ketiga Penatua Fransina. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah rumah tangga yang akan berlangsung pada saat ini. Kami silakan dengan penuh kasih kepada pelayan pertama. Sidang jemaat yang kekasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap keputusannya di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Mari kita bersama-sama bergembira bersama dengan keluarga penghimpun di dalam ibadah pada saat ini, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Liturgi yang digunakan di dalam ibadah ini adalah liturgi bentuk kedua bersumpah Jemaat Getsemani. Dan karena itu mari kita masuk di dalam litani penyembahan yang kita akan adakan, yang akan kita lakukan secara responsorial. Mari kita mulai. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah kami merindukan Engkau ya Allah. Sebab sesungguhnya lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua menghadap Tuhan, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Mari kita mulai. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan puji
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Turunlah atas kita sekalian, turunlah atas kita sekalian salam sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kesempatan pada sore hari ini bersama keempat keluarga. Tuhan, himpunkan kami dalam ibadah bersama. Setelah kami melakukan segala tugas pekerjaan dan aktivitas kami, kini saatnya kami duduk bersama, baik memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dan Roh-Mu yang kudus untuk memahaminya dan juga dapat melakukannya, serta layakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Jauhkan daripada kami segala hal yang jahat, juga segala hal gangguan. Karena kami menyadari ibadah secara live streaming yang diikuti jemaat di rumah masing-masing seringkali juga menghadapi masalah. Tapi Tuhan selalu menolong, sehingga mereka pun dapat mengikutinya dengan baik, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembahasan Alkitab pada ibadah kedua kali di tahun ini itu dari Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 pada ayat 21 sampai 22. Injil Matius 21 ayat 21 sampai 22. Mari saudara kita membaca bersama. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang baca firman-Nya, mendengar serta memelihara dalam hidup kita. Amin. Dari perikop ini saya ingin memberikan sebuah tema, yaitu doa ibarat sebuah jembatan. Jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Saudara, berbicara masalah berdoa adalah hal yang biasa. Kita pasti sering berdoa kepada Tuhan untuk memohon sesuatu. Kita berdoa kepadanya supaya apa yang menjadi harapan kita terjadi dalam hidup kita, keluarga kita. Nah, apabila berdoa adalah memohon supaya apa yang menjadi keinginan kita terjadi, maka itu adalah doa satu arah. Seharusnya saat berdoa kita memiliki dua arah. Menyampaikan kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan menjawabnya, kan gitu ya. Sama saja kita mengangkat HP kita berbicara dengan orang yang jauh dari kita, tapi kita juga harus mendengar suara mereka. Maka hubungan komunikasi itu tidak berjalan sepihak, tapi berbarengan.
Demikian juga dengan doa. Memiliki hubungan dua arah, artinya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang mesra dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu doa bagi orang percaya dapat diibaratkan seperti sebuah jembatan yang menjembatani kita, antara kita dengan Tuhan, seperti jembatan Teluk Kendari. Kita semua tahu bahwa sejak jembatan Teluk Kendari itu selesai dibangun, maka jembatan itu menghubungkan antara Kota Lama dengan Lapulu. Orang tidak perlu lagi berputar, cukup melewati jembatan itu, di mana antara Kota Lama dan Lapulu ini terpisah oleh karena laut. Jembatan itu dibangun di atas fondasi yang sangat kuat dan kokoh, supaya aman dilewati oleh para penggunanya. Tentu tidak roboh, ya. Karena kami juga ke sana lalu selfie, lalu ada yang bilang, ih bagaimana ya kalau jembatan ini rubuh? Terus saya bilang, kenapa berpikir untuk jembatan ini rubuh? Saya bilang, baru dibangun sudah berpikir bagaimana kalau jembatan ini rubuh. Nah, tentu itu sudah dipikirkan supaya orang-orang yang melewati maupun kendaraan-kendaraan merasa aman. Demikian halnya dengan doa kita kepada Tuhan. Doa itu ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, menghubungkan antara permohonan atau harapan kita dengan pemenuhan atau jawaban Tuhan. Untuk itu doa harus didasari oleh fondasi yang kuat dan kokoh. Fondasi yang kuat dan kokoh itu adalah percaya dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Doa kita dibangun di atas dasar keyakinan, kepercayaan dan iman yang kuat dan kokoh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu perhatikan kata-kata Yesus dalam perikop kita ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kata-kata Yesus ini merupakan jawaban atas pertanyaan murid-murid dalam ayat 20. Karena begitu Yesus bilang pada pohon ara itu, langsung pohon ara itu menjadi kering. Sehingga mereka bilang, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kita tahu kalau pohon itu kering ada prosesnya, ya. Tidak satu hari lalu menjadi kering. Daun yang kita tebang juga pasti tunggu dulu beberapa hari baru bisa kering. Peristiwa itu membuat murid-murid heran dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Maka Yesus dengan tegas dan jelas menjawab mereka dan berkata kepadanya, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu dapat melakukan seperti apa yang kuperbuat. Jadi dalam doa dibutuhkan dua hal. Percaya atau beriman sungguh-sungguh, artinya mengakui atau yakin bahwa memang benar di dalam nama Yesus ada kuasa. Karena itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, Yohanes mengatakan, barang siapa yang percaya dan menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
kedua, itu pertama tadi percaya, kedua tidak bimbang atau ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang dikatakan oleh Yakobus sama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian dikatakan janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Jadi, jika murid-muridnya percaya dan tidak bimbang, mereka pun dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan bukan hanya itu saja. Kata Yesus, kalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan kemudian sekali lagi Yesus menegaskan dalam ayat 72. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa kata-kata Yesus ini. Melalui kata-kata Yesus ini, murid-murid mengetahui bahwa apapun yang mereka minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka mereka akan menerimanya. Ingat kisah pada waktu Yesus dan murid-murid telah melayani, lalu Yesus pergi ke bukit dan murid-murid menyeberang dengan perahu, dan di tengah laut kemudian gelombang mulai. Murid-murid menjadi takut, lalu Yesus muncul berjalan di atas air. Lalu Petrus bilang, Tuhan, aku ingin ke sana. Yesus bilang, mari. Dia sudah jalan di atas air, tapi karena dia bimbang, maka dia mau tenggelam. Jadi berdoa tidak boleh bimbang orang. Nah, kita semua yang ada di gedung gereja ini atau di rumah masing-masing, kita pasti percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Kita niscaya tidak bimbang kepadanya. Kita pasti mengimani dengan setulus hati. Namun, adakah di antara kita yang berkuasa memindahkan pohon mangga dengan doa kita? Apalagi memindahkan gunung? Saudara, mari kita kembali pada pengibaratan doa sebagai jembatan kita dengan Tuhan. Maka pertanyaannya untuk kita semua adalah, sudahkah kita membangun fondasi doa kita itu dengan iman dan percaya yang kokoh dan kuat kepadanya? Untuk memiliki fondasi yang kuat dan kokoh, maka kita perlu melatih mendengar suaranya atau firman-Nya. Dan jangan mengeraskan hati saat mendengar firman. Sekarang ini kota Kendari menjadi kota yang sangat boleh dikatakan kota bising, penuh dengan kesibukan. Bisa jadi orang semakin tidak peka dengan suara Tuhan. Maka kita harus melatih diri untuk mendengar suara, mendengar firman-Nya, dan tidak mengeraskan hati, melainkan menyambut dengan hati yang terbuka, sedia agar hati dan pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Karena kita selalu mengimani Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja orang Kristen yang mengatakan saya percaya pada Yesus, tapi sekarang pertanyaan, mengapa masih percaya jimat-jimat, punya opo-opo? Kenapa? Bahkan pergi ke dukun untuk meminta pertolongan. Itu
percaya? Belum. Untuk itu setiap orang Kristen harus membuang segala kepercayaan-kepercayaan di luar Tuhan Yesus. Kalau ingin sungguh-sungguh. Satu waktu dalam pelayanan di Bau-Bau, seorang ibu muda sedang hamil. Setiap dia melewati gang itu, mulai setengah 6, jam 6, dia selalu diganggu. Maka saya selalu dipanggil untuk berdoa. Selalu berdoa, selesai. Pulang lagi di rumah, besoknya dibilang kamu lagi, diganggu lagi. Lalu apa yang saya lihat? Di bajunya itu dipasang sesuatu. Saya tidak tahu, orang bilang itu biasanya ya sebagai rempah-rempah. Apakah itu jahe kah, bawang kah? Lalu saya bilang, bagaimana biar saya mau berdoa bagaimanapun kalau ibu lebih percaya pada itu, bisa mengusir tuh roh jahat? Tidak akan bisa. Lalu dipanggillah seorang lain juga untuk berdoa. Lalu dia mulai dengan tenaga dalam. Dia mulai menolak dia dari belakang. Saya bilang ini sudah tidak benar. Lalu saya masih ingat dengan suami dari pendeta Hendrina yang hidup, dia masih hidup dulu di Bau-Bau, mereka juga pendeta. Lalu dia bilang, mari Bu Pendeta kita berdoa di kamar. Kami panggil ibu ini berdoa di kamar. Kita berdoa. Saya bilang sekarang lepas itu yang ada di sini. Puji Tuhan, sejak itu sampai dia melahirkan, dia tidak pernah lagi diganggu dengan kuasa jahat. Jadi memang harus sepenuhnya percaya. Seringkali keraguan-raguan timbul sehingga kita mudah mempercayai yang lain di luar itu. Nah, karena itu kita harus membuangnya. Karena semua itu tidak sesuai dengan firman. Kita semua ini orang berdosa yang telah dibenarkan di hadapan Allah di dalam Yesus. Karena itu kita memiliki kuasa itu. Mungkin bagi kita yang nonton pada waktu ikut doa bersama BKSG, saya juga membawakan tentang doa dari pembacaan 1 Timotius. Doa orang benar besar kuasanya, bukan doa pendeta. Semua kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dan tidak bimbang, bisa. Apa yang kita harapkan bisa terjadi sesuai kehendak-Nya. Nah, karena itu, andai kata Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki fondasi iman dan percaya yang kokoh dan kuat seperti yang dikehendakinya, niscaya Tuhan memberkati setiap doa-doa kita. Kita tidak perlu memimpikan dapat memindahkan gunung dan bukit ke dalam lautan. Tetapi imanilah bahwa doa yang dibangun di atas fondasi percaya dan iman yang kokoh dan kuat menjadi jembatan yang kuat untuk dilewati berkat kasih karunia. Karena itu, milikilah dan nikmatilah hubungan yang intim bersama keluarga dengan Tuhan tiap hari di dalam doa kita. Minggu ini kita sedang melakukan pekan keluarga. Kembali bersama-sama ingin menaikkan pujian syukur, mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa bersama-sama. Dalam kunjungan selalu keluarga mengatakan di masa pandemi COVID ini ada banyak hal yang positif yang tadinya tidak pernah baca firman dan doa bersama, ini mulai dilakukan. Tidak ada cara lain menghadapi masalah pandemi COVID-19 selain kita memperhatikan sekarang bukan 3M tapi 5M. Saya lupa itu 2M-nya lagi apa. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
menghindari keramaian kerumunan, ya, mengurangi intensitas keluar rumah. Selain itu juga doa tentu. Jadi sebelum mulai ini kenapa saya tidak terlambat, cuma sedikit hampir terlambat habis mengunjungi beberapa keluarga yang kita tahu beberapa waktu lalu kena COVID. Bagaimana mereka menceritakan pengalaman mereka. Memang tidak mudah. Karena itu, selain kita memperhatikan itu, kita juga memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita membuka diri kita di hadapannya, sehingga apabila ada hal-hal yang perlu kita buang dan bereskan dalam hidup kita mau melakukannya. Karena kita ingin mengalami apa yang Yesus katakan. Sehingga bukan hanya kita dengar, oh ya sudah itu benar, itu apa yang Tuhan Yesus firmankan. Tapi kita mengalami. Sehingga berdoa bukan hanya kegiatan rohani saja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi itu menjadi gaya hidup kita. Ya, saya tahu kita selalu berdoa, tapi ini lebih tingkatkan untuk berdoa bersama keluarga. Kalau Bapak Ibu hanya berdua di rumah, ya berdua. Bertiga. Karena Tuhan juga bilang 2 atau 3 orang berkumpul, Dia hadir, yaitu khotbah PKB yang lalu. Khotbah PKB yang lalu, karena itu saat kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Semua firman saling terkait satu sama lain, tidak bisa lepas. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang berdoa dengan dasar iman dan percaya yang kokoh dan kuat. Karena Yesus telah menyediakan bagi kita berkat-berkat. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 15 pada bait yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Tuhan menyertai saudara. Mari kita menaikkan doa syukur bagi keempat keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu begitu indah dan menguatkan kami kembali. Hanya dengan iman dan percaya yang kuat dan kokoh, Tuhan akan menjawab dan menyatakan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tolong kami semua, sehingga doa bukan hanya sebagai satu kebiasaan rohani, tapi menjadi gaya hidup kami, gaya hidup keluarga kami, yang melaluinya dan di dalamnya kami terus semakin bertumbuh, semakin kokoh di dalam Tuhan, dalam iman kepada-Mu. Kami ingin bersyukur bersama hamba-Mu keluarga Petrus Takdung Langkah, di mana mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan semua anak-anak, baik yang bersama dengan mereka, dekat dengan mereka, maupun yang jauh dari mereka, Tuhan tetap peliharakan hidup mereka. Bapak, Ibu di usia lanjut mereka, Tuhan tetap karuniakan kekuatan kesehatan. Terlebih bagi hamba-Mu, anak kekasih Ibu Albertine Kalalinggi, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tahu apa yang dia alami. Dia dalam kelemahan tubuh yang seringkali ia gelisah. Karena itu dari tempat ini kami memohon bersama-sama dalam nama Yesus. Kau jamah hatinya. Engkau ganti kegelisahannya dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk anak kekasih keluarga Hebert dalam tugasnya di Konawe Utara. Tuhan juga melindungi
di mana mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab ini sebagai abdi negara, agar mereka boleh setia dan di sana mereka juga menjadi alat kesaksian Tuhan. Kami juga berdoa untuk cucu kekasih Novan Sandi yang sementara pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol di rumah secara online. Tuhan juga berkati ia supaya ia tetap dapat mengikuti pendidikan ini dan kelak dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami berdoa juga untuk keluarga Leo Kalalinggi, Engkau tetap menolong keluarga ini juga dan semua cucu-cucu. Juga keluarga Vera di Toraja, Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan menolong, menjaga, melindungi semua anak-anak bersama rumah tangga mereka masing-masing dan cucu-cucu yang Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu Bapak Ibu Petrus Tadul Langka. Kami serahkan semua sanak keluarga dimanapun berada, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami juga ingin menaikkan syukur bersama hamba-Mu keluarga Robi Patini, dan juga bersyukur sampai hari ini mereka dalam keadaan baik dan sehat. Bapak, Ibu, dan ketiga anak-anak kekasih, mereka mensyukuri itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang telah memampukan mereka menjaga, merawat anak-anak yang Tuhan karuniakan. Tuhan yang telah memampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Demikian juga sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua terhadap anak-anak. Demikian juga dalam tanggung jawab di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberi hikmat bijaksana dalam mengasuh, merawat, mendidik anak-anak yang Tuhan berikan pada mereka. Engkau yang memampukan mereka. Demikian juga dalam tugas pekerjaan bagi hamba-Mu Pak Robi Patio. Tuhan berkati ia sehingga dapat melakukan tugas ini dengan baik. Juga tanggung jawab sebagai penatua di tengah-tengah jemaat Getsemani, bahkan juga sebagai anggota BPMJ. Kasih karunia Tuhan cukup baginya sehingga hamba-Mu ini dapat membagi waktu, tenaga yang Tuhan berikan untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan untuk Tuhan. Ia juga bersyukur karena istri kekasih Mama Alika yang boleh berulang tahun pada tanggal 6 Februari yang lalu, genap berusia 36 tahun. Terima kasih Tuhan telah menolong, menyertai kehidupan hamba-Mu ini, sehingga Engkau juga mampukan ia sebagai seorang ibu bagi anak-anak, sebagai seorang istri juga dalam pekerjaannya, sehingga Mama Alika juga dapat melakukan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami ingin berdoa, mereka bersyukur karena tepat tanggal 7 Februari yang lalu, usia pernikahan mereka memasuki usia 10 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah menjaga, melindungi mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Ada banyak suka duka, pergumulan hidup, semua memperkuat iman mereka bersama anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kiranya hal ini terus memampukan mereka untuk terus menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk adik kekasih Sri yang juga berulang tahun tanggal 3 Februari yang lalu, berusia 29 tahun. Tuhan juga memberkati ia bersama keluarga, yaitu Saudara Nalus. Kini ia juga sedang mengandung anak yang pertama. Tuhan juga jaga saat persalinannya, ia dapat melahirkan dengan penuh selamat. Kami berdoa juga untuk orang tua yang kekasih yang ada di Kendari ini, baik oma, opa maupun kakek dan neneknya Grace. Tuhan berkati, tetap beri mereka kuat, sehat di usia lanjut mereka. Terlebih bagi kakek dan neneknya Grace dalam masa pemulihan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu melingkupi mereka, sehingga mereka tetap dapat menikmati usia lanjut dengan penuh sukacita. Kami serahkan anak-anak mereka, Alika, Audrey, dan Yando. Biar Tuhan juga berkati dalam masa pertumbuhan pendidikan, sehingga anak-anak ini bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Demikian juga secara rohani, melalui Bapak Ibu yang dengan setia boleh selalu mengajar anak-anak ini mengenal Yesus. Juga melalui ibadah sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk semua sanak keluarga dari hamba-Mu ini, baik yang ada di Kendari ini maupun yang jauh dimanapun mereka berada. Tuhan serta lindungi mereka seperti halnya keluarga di tempat ini. Kami juga ingin berdoa menaikkan syukur bersama hamba-Mu keluarga Hardesun, yang juga tetap mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan keluarga mereka. Bapak, Ibu dengan anak kekasih Mona dan semua sanak saudara keluarga kemenakan yang boleh tinggal bersama mereka. Tuhan,
Engkau sungguh baik juga bagi mereka yang terus menolong dan memampukan mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Mereka ingin didoakan bagi orang tua yang kekasih di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mari Tuhan, Engkau juga tetap beri kekuatan kesehatan bagi mereka di usia lanjut dan semua sanak keluarga yang ada di sana. Tuhan juga tahu segala pergumulan hidup mereka, Tuhan yang selalu menopangnya. Juga orang tua yang berada di Landono dan juga di Kendari ini, kiranya Tuhan juga selalu melindungi mereka, memberi kekuatan kesehatan bagi mereka. Meskipun secara fisik semakin merosot, tapi biarlah manusia batinnya mereka terus dibaharui dari hari ke hari. Kami berdoa untuk anak kekasih mereka, Mona, Grisela, Kartika, Haden. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam masa pertumbuhannya, pendidikannya di taman kanak-kanak, sehingga anak ini juga boleh terus dikaruniai kuat, sehat, dan semakin pintar dalam belajar oleh karena perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk adik-adik kekasih, baik adik Kristiana, Katarina, dan Maria, dan juga adik Paskalina. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan masing-masing, agar mereka juga dapat melakukannya dengan baik. Demikian juga dengan keponakan Wanda dalam masa pendidikannya di SMA meskipun secara daring. Tuhan berkati, Tuhan menolong. Mereka masih muda, dan Tuhan juga jaga lindungi mereka dalam pergaulan mereka. Demikian juga dengan seluruh keluarga, baik yang ada di Kalimantan, di Jawa, di Landono, dan di mana saja. Tuhan juga tetap menyertai melindungi mereka. Tuhan berkati juga bagi hamba-Mu Pak Hardesen dalam pekerjaannya, karena kini dia mendapat tugas tanggung jawab yang jauh dari keluarga, tapi Tuhan selalu menolong dan melindunginya. Mampukan ia dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga sebagai penatua di tengah-tengah jemaat Getsemani dan sebagai anggota BPMJ. Kasih karunia Tuhan juga cukup baginya. Juga bagi istri kekasih, kiranya Tuhan juga menolong Mama Mona sehingga dalam segala tugas aktivitasnya ia pun boleh melakukan dengan baik. Beri hikmat bijaksana bagi mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga. Kami juga ingin menaikkan syukur bersama hamba-Mu keluarga Yonatan Demaindo. Mereka bersyukur penyertaan dan pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup mereka, sehingga Bapak, Ibu, dan kedua anak kekasih juga dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Mereka bersyukur karena hamba-Mu Ibu Flora yang pada kemarin boleh genap berusia 41 tahun. Itu juga merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan baginya. Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu di dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari. Beri kekuatan kesehatan, demikian juga tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua bagi anak kekasih Ciki dan Evan. Engkau menolong mereka, mampukan. Dan juga bagi hamba-Mu Pak Yonatan Demaindo sebagai majelis penatua jemaat Getsemani dan juga sebagai anggota BPMJ, sehingga ia juga tetap dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Engkau menolong ketiga hamba-Mu ini sebagai majelis juga di tengah-tengah jemaat Getsemani, sehingga mereka juga tidak akan pernah kekurangan waktu untuk keluarga dan pekerjaan mereka. Dan juga berkati hamba-Mu Ibu Flora Demaindo dalam pekerjaannya. Engkau juga menolong sehingga dia tetap diberi kuat, sehat selalu oleh Tuhan, melayani setiap pasien yang membutuhkan pertolongannya. Di sanalah ia boleh menyatakan kasih Tuhan. Anak kekasih juga Ciki dan Evan dalam pendidikannya, baik di SMA maupun di SD secara daring. Tuhan berkati Evan dalam persiapan kelas 6 untuk ujian akhir. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga ia dapat mempersiapkan diri dengan baik. Orang tua yang kekasih, baik Oma maupun Nek Utu dalam masa tuanya, mari Tuhan tetap menopang mereka. Sungguh luar biasa usia yang cukup lanjut yang Tuhan telah berikan bagi mereka semua. Kasih karunia Tuhan juga cukup bagi mereka. Meskipun sewaktu-waktu mereka mengalami kelemahan tubuh, biarlah semua anak-anak cucu boleh mengasuh merawat dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk salah seorang saudara mereka kekasih, Samder Pabeta, yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Tuhan, Engkau melihat keberadaannya. Karena itu keluarga pun dengan tidak putus-putusnya selalu memohon, dan juga bersama jemaat-Mu saat ini. Kasih-Mu Yesus, kuasa-Mu boleh menjamahnya, memulihkan kembali jiwanya. Sebagaimana firman-Mu, kami rindu bahwa ia juga memiliki jiwa yang sehat pada akhirnya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara mereka yang kekasih, baik yang ada di Kendari ini maupun berada di luar kota Kendari, bahkan di luar negeri.
Tuhan jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap terpelihara dan dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka. Semua keluarga yang boleh hadir di gedung gereja ini dan juga semua keluarga di rumah masing-masing, Tuhan juga pimpin, sertai dan berkati mereka, dan mereka juga boleh melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan tetap memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih dari hamba-Mu keluarga Penatua Setramba, Saudara Esra, yang hari Sabtu akan berangkat ke Surabaya, dan juga akan menolong melindungi ia, di mana ia akan mempersiapkan diri untuk menjalani wisuda pasca sarjana yang telah dia jalani. Tuhan juga memberkatinya. Semua anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan mereka, cucu-cucu, semua keluarga di dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan selalu menopang dan menolong mereka. Bagi mereka yang masih diopname di rumah sakit ataupun telah keluar dari rumah sakit, Tuhan juga tetap pulihkan mereka. Ya Allah Bapa di surga, inilah segala ucapan syukur kami dan permohonan kami bersama keluarga-keluarga yang kami kasih ini, dan bersama dengan seluruh jemaat. Di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa ini. Amin. Kita serahkan pada pelayan 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kita akan persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, janganlah orang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b sampai 21. Maka marilah saat ini kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil memuji Dia dengan menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selalu. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Di keheningan malam ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu di dalam waktu yang singkat namun indah bagi kami semua, di mana melalui hamba urapan-Mu telah memberitakan berita sukacita bagi kami semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan kini ya Tuhan, kami telah membawa syukur kami, baik syukur dari keempat keluarga penghimpun maupun kami semua sidang jemaat-Mu. Berkati Tuhan apa yang sudah kami persembahkan kepadamu pada saat ini, biarlah itu boleh digunakan di dalam pelebaran akan firman-Mu, bahkan dimanapun persembahan ini dialamatkan. Kami juga datang membawa kepadamu Tuhan bagi hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini.
Berkati Tuhan, berikan kesabaran, berikan kesetiaan, terlebih takut akan Dikau, sehingga ia dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bagi yang masih ada di dalam perbendaharaan kehidupan masing-masing kami, Tuhan kiranya memberkati, sehingga di hari esok atau kapanpun yang Tuhan tentukan, kami boleh mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, paruti kami yang datang berseru kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 415 baitnya. Yang pertama, Gembala Baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sehingga kamu bertambah kuat dan teguh di dalam kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silahkan duduk dan selamat malam. Adapun ibadah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, Rayon 1 pada keluarga Yakob Pabangke, Rayon 2 pada keluarga Bartolomeus Buli BSW, Rayon 3 pada keluarga Franciscus Rani SE, dan Rayon 4 pada keluarga Joni Baru ST. Inilah keempat keluarga penghimpun yang akan menghimpunkan kita melaksanakan ibadah rumah tangga Jemaat Getsemani pada hari Kamis mendatang. Demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Ya, demikian dan selamat malam.